Kemudian setelah itu malaikat Jibril setelah memberikan kabar gembira bahwasanya umat Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga, kemudian Nabi Muhammad menyerahkan kepada malaikat Israel. Sebab waktu itu malaikat Israel sudah berada di rumah Rasulullah. Yang semula malaikat Jibril ngobrol dengan Rasulullah, lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, di depan ada malaikat Israel mau masuk." Kata Rasulullah, "Boleh masuk, silakan." Kemudian malaikat Israel mengucapkan salam, dan setelah mengucapkan salam, malaikat Israel menawarkan, "Ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkan engkau." Dalam riwayat, aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqa' fid dunya, tetap di dunia, atau ar-rafiqal a'la, atau dengan Allah. Nabi Muhammad menjawab, ar-rafiqal a'la, dengan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berdoa agar umatnya selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, malaikat Israel, "Sudahlah, cabut nyawaku kalau memang sudah waktuku." Mulailah Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel. Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad mengatakan, mahadha, apa ini wahai Israel? Malaikat Israel kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut, itu adalah sakitnya di dalam kematian." Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat." Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh di dalam kematian ada sakitnya, sakit kematian, yaitu sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon, "Ya Allah, Allahumma khaffif alayya sakaratul maut." Ya Allah, ringankan sakaratul mautku ini, ya Allah. Dijawab oleh malaikat Israel, "Ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali." Nabi Muhammad menoleh, "Apa malaikat Israel? Sudah kau ringankan 70 kali keringanan?" "Iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut seorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Setelah itu justru Nabi Muhammad menangis, "Israel, 70 kali rasanya masih sakit." "Iya ya Rasulullah, memang itu sakaratul maut." "Lalu bagaimana engkau mencabut umatku wahai Israel?" Allah, yang diingat siapa? Umat. Kalau engkau mencabutku dengan ringan seperti ini masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku ya Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, "Umatmu manusia biasa, ya aku cabut ya Rasulullah, begitu saja." Ya sudah, begitu habis. Nabi Muhammad menangis. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, "Allah, Allah, inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat." Sungguh di dalam kematian ada sakaratul maut. Allahumma khaffif ala ummati sakarat maut. Ya Allah, ringankan dari umatku sakaratul maut. Wa thaqqil alayya, dan bebankan kepadaku. Sampai tidak sadar doanya Nabi Muhammad seperti itu. Thaqqil alayya itu doa cinta. Seorang ibu yang pernah punya anak, tuh lihat kalau doa Rasulullah ini masih diragukan. Bagaimana Rasulullah bisa doa begitu? Itu bahasa cinta yang tidak bisa diterjemahkan dengan oleh akal. Seorang ibu kadang-kadang, ibu yang di belakang, ibu mau dikasih sakit oleh Allah? Mau, Bu? Ibu jauh sekali. Ibu mau dikasih sakit? Jawabnya tidak mau. Tapi suatu ketika seorang ibu melihat anaknya sakit, ngomong, "Sudahlah nak, jangan kamu yang sakit, biar ibu yang sakit." Ada atau tidak? Kenapa ngomong begitu? Itu bahasa cinta itu. Tidak rela kalau anak ini sakit, biar aku saja yang sakit. Itu yang dirasakan Rasulullah. Sakaratul maut begitu sakitnya, membayangkan betapa sakitnya umat Nabi Muhammad di saat dicabut nyawa beliau. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ringankan sakaratul maut dari umatku, bebankan kepadaku saja ya Allah." Wala sawfa yu'tika fatarda. Permintaan Nabi Muhammad tidak ditolak oleh Allah, dikabul dan dikabul wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan benar, sakaratul maut kita ditahan oleh Rasulullah, ditanggung oleh Rasulullah, sehingga digambarkan oleh Imam Bukhari di saat Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau. Siti Aisyah yang ada di situ, Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah, yang saat itu Siti Aisyah melihat keringat dingin keluar dari kening Rasulullah. Siti Aisyah tidak pernah melihat keringat keluar seperti itu. Bahkan di saat dipegang kepala Rasulullah, panasnya melebihi dari panasnya orang biasa. Setiap kali ada kain dicelupkan di air, ditempelkan di kening
kening Rasulullah langsung mengering. Saat itu Nabi Muhammad mengucapkan kalimat la ilaha illallah innal lil mauti la sakarat. Kemudian Nabi Muhammad berpesan dengan banyak pesan, dan di antara pesan Rasulullah adalah akri minni ala ummati salam, akri minni salam ala ummati wa ala man ittaba'ani wa ala man tabi'ani min ila yaumil qiyamati. Aku titip salam kepada umatku dan orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Sadari salam Rasulullah. Sebelum meninggal masih ingat titip salam. Salam kepada siapa? Bukan salam kepada siapa-siapa, tapi salam kepada kita. Maka mari kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah salam duluan kepada kita. Mari kita sejenak bersalam kepada Rasulullah dan hadirkan Rasulullah ada di mata kita dan di hati kita.